Halo, halo Bunda Kaisan. Halo Nadine. Ini, jangan jadi gerakan. Ini ada ini. Halo, halo. Aku pakai baju Kartini. Aku pakai baju Kartini. Kayak kebaya ya Nadine ya? Ya, aku pakai. Kaisan siapkan itu apa? Alat tulisnya udah disiapin belum? Buku sama pensil. Oh, lihat aku nggak berjilbab ya. Biarin. Yang lain belum datang. Yang lain belum datang. Iya, tunggu yang lain dulu ya. Oke. L. Jadi mute. Apaan? Sebentar ya. Ini sambil Oke. Mana sih tadi? Nih, kan bisa. Ini langsung tadi. Nih. Reaksi lagi ya, Rusa. jangan bisa, belum nyambung aja. Emang mau ke bawah? Oh iya, juga buat aku juga berkahun sih. Raisya join. Raisya has joined. Raisya join. Oke, yang jelas Anis udah juga. ya. Udah ada Raisa, Anis, Nadine. Ya, tapi Tristan sama Dano belum. Tinggal Tristan sama Dano ya.
tinggal Tristan, Dano, sama itu Udah. doang sih. Ya, yang girl sudah komplit. Ini Anis, Raisya, sama aku udah. Kalau yang boys belum. Bentar ya, Anis masih sleepless. Baru bangun. Oh, Cepetan, Kak. Happy Independence Day! oke. Bentar. Bunda Kaisen suaranya kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran? Oke. Mulai dari matematika dulu, boleh nggak? Nanti, teman-teman, nanti kita hari ini mau main game. Ya. Jadi kita nanti jadi sekarang hari ini tanggal berapa? 17 Agustus. Itu udah Tahun 45. Hari ini tahun berapa? Sekarang tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2020. Nah, tahun 2020. Jadi hari ini adalah hari kemerdekaan ya. Jadi hari ini kita mau main game kita hari ini jadi Boleh sabar pahlawan. nggak? Aku pengen Ya. headset. Boleh nggak? Oke. Teman-teman udah disiapkan alat tulisnya? Sudah? Oke. Nah, jadi kalau dulu kan para pahlawan kita itu mereka berjuang supaya kita bisa merdeka karena dulu bangsa kita dijajah sama bangsa lain. Ada yang tahu siapa yang menjajah bangsa kita dulu? Belanda. Iya, dulu dijajah sama Belanda. Jadi para pahlawan kita, nenek moyang kita pada berperang, ya berperangnya nggak pakai pistol, tapi pakai bambu runcing. Ya, alhamdulillah. Dengan izin Allah, akhirnya kita bisa merdeka. Tapi sekarang kita dijajah lagi. Yang menjajah tapi bukan bangsa lain, tapi yang menjajah itu ada virus namanya virus corona. Ya, nanti hari ini. Iya, virus corona. Iya, nanti kita teman-teman nanti akan jadi pahlawan untuk membantu Indonesia bisa merdeka dari corona. Ya, senjatanya teman-teman siapin alat tulisnya. Jadi teman-teman nanti harus bisa ngerjain soal-soal supaya nanti Apakah kita akan catat? Bisa ngalahin penjahatnya. Penjahatnya siapa ya? Nanti kita lihat ya. Anda. Oke, itu Dana juga udah join ya. Oke, karena udah lengkap, jadi kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillah. Ya, kita mulai hari ini ya, kita mulai petualangan kita untuk melawan penjahat ya. Kita mulai dengan mengucapkan
Basmalah. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini ada namanya Profesor 3D. Profesor 3D ini telah menemukan obat corona di laboratoriumnya. Ya, obatnya itu udah mau dikasih ke perusahaan yang akan memproduksi obatnya biar bisa dipakai untuk biar bisa dipakai untuk menyembuhkan pasien-pasien yang sakit corona. Ya, kalau sekarang kan belum ada obatnya nih, tapi ternyata Profesor 3D udah nemuin obatnya, obat corona ini. Tapi ada yang mencuri obatnya dari laboratorium Profesor 3D sebelum bisa dibawa ke perusahaan. Ya. Jadi tugas teman-teman semua adalah menemukan siapa pencurinya, kita cari pencurinya, dan kita dapatkan kembali obatnya supaya pemerintah bisa segera memproduksi obat untuk orang-orang yang sakit corona. Oke? Siap teman-teman? Oke. Ya, jadi kita sama-sama kerjain soal yang diberikan untuk mendapatkan petunjuk untuk bisa memecahkan kasus ini. Jadi kita jadi pahlawan. Oke, ayo kita mulai. Nah, jadi waktu obatnya dicuri, itu si satpam, ya ini pada Pak Satpam, sempat ngelihat nih pencurinya pas lari dari laboratorium. Tapi larinya itu cepat sekali, jadinya nggak kekejar. Ya, tapi satpamnya ingat ciri-ciri dari pencuri ini. Pencurinya ternyata seekor hewan. Ya, ciri-cirinya dia berbulu, ya ada rambut di seluruh tubuhnya, punya 2 daun telinga, dan termasuk ke dalam golongan mamalia. Ya. Mamalia. Manusia lah. Kucing nggak pernah. Nah, pertanyaannya, Emang kucing bisa berdasarkan ciri-ciri di atas ini, yang bisa tadi masuk ke diberikan sama si Pak Satpam, kira-kira hewan pencuri ini berkembang biaknya dengan cara apa ya? Masih ingat nggak? melahirkan. Apa? Melahirkan, bertelur, atau bertelur dan melahirkan? Melahirkan. Apa ya? Raisya, apa jawabannya kira-kira? Melahirkan. Melahirkan. Iya, betul sekali ya. Jawabannya melahirkan. Nah, kalau Profesor 3D dan Pak Satpam kira-kira berkembang biak dengan cara apa ya? Profesor 3D. Profesor 3D ini lihat, Profesor 3D ini apa namanya? Kira-kira dia binatang apa nih? Profesor 3D. Dengan cara kalau Nih, profesornya nih, apa nih? Kira-kira dia berkembang biaknya dengan cara apa? Profesornya dengan cara bertelur. Itu ceritanya burung Kalau hantu. satpamnya Satpamnya dengan cara bertelur melahirkan. bertelur dan Iya, melahirkan. iya, soalnya itu dia hewan apa satpamnya? Hewan Satunya iya, hiu, satunya hiu. burung. Oke, bagus. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya. Nah, terima kasih sudah menjawab dengan benar. Sekarang kita lihat petunjuk berikutnya. Ya. Dari rekaman kamera CCTV didapatkan rupa wajah si hewan pencuri ini. Kira-kira seperti apa ya? Gini wajahnya. Tadat. Ada yang kenal nggak? Ini siapa nih kira-kira? Siapa ini? Siapa? Iya. Ada yang tahu namanya nggak? Tahu. Ada yang tahu namanya Nggak nggak? tahu, aku lupa. Nggak tahu ya? Lupa ya? Namanya adalah swiper. Siapa yang dulu suka Apa ya? Itu nonton Dora? rupanya mirip kayak dari Dora. Iya, emang Dora namanya swiper. Ini yang dulu dia suka jahilin Dora, sekarang dia jahilin kita ya. Dia Astagfirullah kok. obat corona tuh, obat coronanya diambil sama dia tuh. Ya ternyata dia suka juga teman-teman. Jadi ayo kita sekarang harus cari obat coronanya. swipernya di mana ya. Jadi polisi menyebarkan poster wajah swiper ke penjuru kota.
Jadi warga diminta nelpon kalau melihat swiper. Nah, ternyata ada yang nelpon nih. Salah satu warga menelpon bahwa swiper baru saja mengunjungi restoran milik dia. Ayo kita segera ke restoran untuk mencari petunjuk. Nah, ini nih sang pemilik restoran Wah, aku cerita, suka. kalau Aku suka swiper mainan detektifan baru kayak gini. makan di restorannya. Ya, jadi swipernya ternyata baru selesai makan di restorannya. Swiper sering makan di situ dan dia selalu memesan makanan dengan gizi seimbang. Ya, jadi mungkin itu sebabnya swiper waktu si Satpam Hiu dia mau kejar nggak bisa, soalnya cepet banget ya, soalnya swiper dia sangat bugar, jadi dia bisa lari cepet ya, larinya kencang karena dia makannya sehat ya. Jadi kita cari tahu makanan apa yang dimakan sama swiper ya. Nah, jadi swiper itu makan sehat. Yang namanya makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat dengan gizi seimbang ya. Jadi yang bisa bikin kita tumbuh dan berkembang, terhindar dari penyakit, dan tubuh kita menjadi sehat dan bugar ya. Jadi makanan sehat mengandung zat gizi yaitu karbohidrat untuk energi ya, untuk tenaga. Lalu ada protein untuk pertumbuhan, lalu lemak untuk energi dan jaga suhu tubuh. Protein untuk pertumbuhan. Karbohidrat, Ada vitamin ada untuk vitamin. melancarkan sistem metabolisme Lemak tubuh untuk dan energi dan jaga mineral. vitamin untuk melancarkan sistem metabolisme Iya. mineral, kesehatan Coba, tulang, mencegah gangguan otot, menjaga kesehatan kulit dan memelihara fungsi otak. Iya, Kaisan, karbohidrat contohnya apa? Makanan apa? Nasi, Apa? Mie. Nasi. Oke, nasi. Apalagi? Kentang. Oke. Nadine, contoh protein apa aja? Nadine. protein nabati, contohnya kacang-kacangan dan olahannya tempe dan tahu. Oke, good. 100. Kalau Raisya, protein hewani apa aja? Aduh, protein hewani paling gampang. Telur. Protein hewani, Raisya, apa aja? Telur hewan. Telur. Jadi mama nanti kelihatan loh. Daging. Ya, telur, daging. Terus yang dari sapi itu apa? Ini berikan kakak, Dek. Itu. Susu, iya. Anis, kalau contoh lemak ada di mana? Susu. Lemak. Sapi terkadang. Kalau lemak ada. makanan apa aja? Kalau lemak ada alpukat, telur, kacang-kacangan, Oke. dan daging. Good, Anis 100. Dano, vitamin apa aja? Ada di mana vitaminnya? Good. Apa? Mantap. Aku kasih Dano, emosi vitamin dulu. ada di mana? Di makanan apa aja? Kita cucu deh. Good. Iya, good. Buah-buahan dan sayur-sayuran. Tristan, kalau mineral ada di makanan apa aja ya? Yang ada mineralnya. Roti, karbohidrat. Mineralnya ada tapi sedikit ya. Biasanya kita dapat mineral dari sayur, buah, daging juga ada ya. Jadi itu teman-teman makanan sehat ya. Nah, kira-kira dari pilihan menu di bawah ini yang ada di restoran yang dimakan oleh swiper, kira-kira yang mana nih? Yang A ada salad buah, susu kentang, Coca-Cola. Yang B ada spaghetti, bakso, donat, es jeruk. Yang C nasi, ayam bakar, tempe goreng, sayur bayam, pepaya, tebu. Yang D ada mie goreng, sayur sawi, telur dadar, es teh manis. Dan yang E roti sandwich isi daging dan keju, kentang goreng, dan es krim. Kira-kira swiper makannya yang mana nih?
Swiper cuma makan makanan sehat. Kira-kira yang mana ya yang dimakan sama Swiper? Yang mana Raisa? Nomor A. C. Oke, Tristan A. Ada lagi nggak? Danu apa jawabannya? Aku Oke, Anis E. Salah deh. Enggak deh, aku C. Oke, Salah. oke. Nadine apa jawabannya Nadine? Makanan yang paling Aku nomor sehat. C ya. Kira-kira yang Aku mana? C. Ganti. Aku C kayak Tristan. Aku tadi salah. Oke, Kaisan apa jawabannya kira-kira Kaisan? Ya, jawabannya adalah C. Ya. Soalnya itu lengkap. Ada nasi sebagai karbohidrat, ayam bakar, protein, ada tempe goreng, protein nabati, ada sayur, ada buah pepaya, dan ada susu. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, kalian hebat sekali udah bisa jawab. Nah, pemilik restoran ngasih petunjuk baru nih. Katanya, Swiper bilang makanan di restoranku mengingatkannya pada orang tuanya. Bapak dan Ibu Rubah adalah petani di kebun rubah di Desa Foxy. Dia berencana mengunjungi orang tuanya. Oh, kira-kira mungkin Swiper ada di rumah orang tuanya. Jadi, ayo kita sekarang pergi ke desa. Teng, teng, teng. Nah, kita udah sampai nih di desa ya. Kita sampai di kebun rubah. Di sana bertemu dengan Bapak dan Ibu Rubah. Ya. Wah, kebun rubah sangat indah. Di sana banyak sekali tumbuhan. Dan Bapak Rubah ternyata sedang mencangkok pohon mangga. Mencangkok itu apa ya? Mencangkok itu adalah salah satu teknik perkembangbiakan tumbuhan buatan. Maksudnya buatan soalnya dilakukan oleh manusia. Ya, coba emang perkembangbiakan tumbuhan itu dilakukan oleh siapa saja dan bagaimana? Coba kita lihat ya, perkembangbiakan tumbuhan ternyata bisa dilakukan secara alami dan buatan. Kalau alami, gimana ya caranya? Ya, bisa dengan biji, terus dengan apa lagi? Tunas, terus umbi, dan spora. Ya, jadi kalau alami itu yang dilakukan oleh tumbuhan itu sendiri. Kalau yang buatan itu yang contohnya dilakukan oleh manusia. mencangkok, Ya, mencangkok, menyetek, dan merunduk ya. Nah, kita balik lagi ya ke kebun rubah. Ya, kita tanya nih, Pak Rubah, di mana anak Bapak yang bernama Swiper? Kata Pak Rubah, aku akan memberitahu kalian kalau kalian bisa menjawab bagaimana jenis tanaman yang ada di kebunku ini berkembang biak. Wah, Pak Rubah mau ngasih kita soal nih. Dia mau ngasih jenis tanaman dan kita harus jawab kira-kira gimana cara perkembangbiakannya. Ya, siap kan teman-teman menjawab tantangan Pak Rubah? Oke, kita mulai ya. Coba, wah ada tanaman ini nih. Kira-kira ini berkembang biaknya gimana ya? Biji. Oke, kata Raisa biji, kata Anis biji. BIEJI. Oke, Nadine, coba kita lihat. Ini tanaman apa ini namanya? BIJI. Ini tanaman apa namanya? Mangga. Buji mangga. Biji ya, kalau mangga kan bijinya besar-besar ya. Jadi ada juga yang bijinya kecil ya, seperti tomat, terus biji kangkung itu bijinya kecil tapi sama-sama berkembang biak dengan biji. Yang berikutnya, ini apa ini? Ini bagaimana perkembang biakannya? Tunas. Ya, betul Dano. Berkembang biak dengan tunas. Ya, teman-teman bisa lihat nih di sini. Ini tunasnya nih anaknya. Ya, jadi nanti dia muncul di sini, muncul yang baru. Jadi kalau yang
bertunas biasanya itu dekat-dekatan. Nih kan ini dekat nih. Ini kayaknya bapaknya nih, ini ibunya, ini anaknya. Seperti itu ya. Jadi ini yang berkembang biak dengan tunas. Ya. Kita lanjut. Bambu, ada bambu. Ini Itu apa cocor nih? bebek, cocor bebek. Iya, cocor Bebek, bebek. cocor Berkembang biakannya di mana? Cocor bebek. Berkembang biaknya Gimana? Ayo, gimana Kaisar? tunas. Oke. Bebek itu daunnya cocor. di sini. Iya, tunas ya, sama. Kalau cocor bebek, di Cocor sini bebek. bakal anak-anaknya nih. Nih, jadi bukan Anaknya di batangnya imut-imut. tapi ada di daunnya ya. Nah, yang Anaknya berikutnya apa ini ya? Bambu, bambu. Ini ada titik-titiknya. Daunnya ada titik-titiknya. Kira-kira ini perkembang biakannya apa ya? Spora. Spora ya. Ini namanya suplir atau paku atau pakis ya. Suplir, paku atau pakis. Nah, perkembang biakannya dengan spora. Jadi spora itu yang ini nih yang bulat-bulat ini nih namanya spora. Jadi nanti dia lepas nanti dia akan dibawa oleh angin, baru nanti dia tumbuh lagi di tempat yang baru seperti itu ya. Jadi begitu cara berkembang biak spora. Kalau ini ya, tentang gimana perkembang biakannya? Umbi ya betul. Umbinya ini contoh umbi apa? Umbi batang. Umbi batang. Oh, umbi batang. Umbi batang. Betul. Umbi batang. Yang ini Umbi batang. tanaman apa ini? Bisa diperbesar stringnya sih. Ya, ini perkembang biakannya gimana? Wortel. Umbi akar. Oh ya, umbi akar. Umbi akar. Aneh-aneh apa? Ya. Umbi akar. Satu lagi, ini apa? Itu adalah umbi lapis. Umbi lapis yang itu bawang. Lapis ya, Umbi teman-teman bisa lihat lapis, nih, bawang ini merah. lapisan-lapisannya, ya. Umbi lapis. Oke, terima kasih teman-teman sudah menjawab. Tapi tunggu dulu, ternyata Bu Rubah bilang sebelum kami beritahu di mana swiper, kalian harus membantu aku menyetek pohon singkong dan membantu Pak Rubah mencangkok pohon mangga. Jadi kalian harus sebutkan langkah-langkah mencangkok dan menyetek. Wah, gimana nih? Bisa nggak teman-teman nih? Pak Rubah lagi mencangkok pohon mangga. Kira-kira ada yang tahu nggak gimana caranya? Ayo kalau ada yang tahu, raise hand. Yang tahu. Kayak Kaisan, coba gimana caranya mencangkok pohon mangga? Langkah pertama gimana? Langkah pertama kupas kulit batang yang akan dicangkok. Oke, terus Bungkus. dibungkus. Sebelum dibungkus diapain dulu? Di dalam bungkusannya ditaruh apa? Ditaruh apa? Tanah. Tanah, betul. Terus dibungkus. Setelah itu diapain? Terus disiram. Disiram sampai tumbuh akarnya. Baru setelah itu Tanam. iya, dipotong dan ditanam. Oke, terima kasih Raisya. Ya, ini adalah langkah-langkah mencangkok ya. Teman-teman nanti bisa lihat ada di buku tematiknya ya. Lalu untuk menyetek. Ya, gimana cara menyetek? Raise hand yang tahu cara menyetek. Cara menyetek gimana? Oke, Tristan, gimana? Kalau Pertama, menyetek itu bukannya kan ada batang pohon tuh, habis itu
dipotong. Habis itu, Dipotongnya gimana? Harus harus miring ya atau menyamping. Iya, setelah menyamping itu, setelah dipotong, tanah. oke, terus Tambahin tanah, itu ditutup. Habis itu disiram. Kalau udah tambah akarnya semakin banyak, taruh di tanah. oke, betul ya. Pertama, potong batang tanaman secara menyamping, lalu ditanam pada tanah, baru disiram dan diberi pupuk sampai tumbuh. Oke, terima kasih Tristan. Nah, kata Bu Rubah, kalian sudah menjawab pertanyaan kami dengan baik. Selamat. Tapi kata Pak Rubah, Swiper tadi ke sini, tapi dia sudah pergi. Dia bilang akan pergi ke hotel yang nama hotelnya itu sama dengan nama surat di Al-Quran dari ayat ini. Pak Rubah memberikan secarik kertas berisi potongan ayat Al-Quran. Seperti ini nih bunyinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Artinya, yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini dari ayat Al-Quran, dari surat apa, ayat berapa? Surat As-Sajadah ayat 7. Surat As-Sajadah. Oke, betul sekali Raisa. Ini adalah ayat tentang apa ini? Ayatnya yang bercerita tentang penciptaan manusia ya. Jadi ini adalah dari surat As-Sajadah, surat ke-32 ayat 7. Hebat teman-teman. Ayo kita segera ke hotel As-Sajdah. Oke. Di perjalanan menuju ke hotel, kendaraan kita mogok. Jadi kita harus melanjutkan perjalanan tanpa kendaraan dengan melakukan gerak kombinasi. Gerak kombinasi ini sesuai dengan tahap perkembangan manusia yang menandakan berkembangnya kekuatan tangan dan kaki. Jadi waktu kita masih kecil, kita mau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, kira-kira caranya dengan apa ya? Dengan merangkak ya. Jadi pertama kita harus melewati gua nih teman-teman jalannya. Ternyata guanya tuh sempit, nggak bisa jalan di situ, nggak muat. Jadi kita harus berjalan dengan cara merangkak seperti bayi ya, seperti teman-teman kita, adik kita waktu bayi. Di sana kita bertemu dengan kelinci ya. Kelinci gimana kalau kelinci gerakannya seperti apa ya? Kalau kelinci ini nih. Aduh. Gerakannya dia. Coba Dano bisa nggak? Gimana? Kalau kelinci? Lihat nih. Iya. Wah, hati-hati ya. Oke, jadi kelinci melompat, teman-teman udah bisa ya. Oke, Raisa good. Terus kita bertemu dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu gimana geraknya teman-teman? Kupu-kupu. Pertama tangannya direntangkan, lalu bergerak ke atas dan ke bawah ya. Oke, lalu ternyata kita harus melewati jembatan. Jembatannya jembatan kayu yang sudah ringkih. Jadi kalau kita lewat situ, kita harus dengan apa kita kalau mau lewat situ? Bergeraknya seperti apa? Dengan kalau lompat nanti putus. Harus jalan ya, berjalan dengan hati-hati ya.
Setelah itu banyak angin ya. Lalu kita lihat pohon tertiup angin. Pohon tertiup angin gimana ya kira-kira? Ayo gimana? Kaisan bisa? Iya, kita berdiri tegak. Lalu tangannya bergerak. Jadi kalau pohon tertiup angin, badan kita, ceritanya badan kita apanya pohon? Badan kita batangnya apa daunnya? Batang. Kalau tangan kita, jadi apanya tangan kita? Jadi daunnya. Oke. Nah, setelah itu kita melewati padang rumput. Tapi di padang rumput itu banyak sekali banteng. Bantengnya pada marah semua. Jadi kalau kita mau lewat di situ, kita harus lari biar nggak dikejar sama banteng. Lari. Habis aku Kita udah sampai di depan hotel. Tapi kita nggak bisa lewat. Soalnya di situ ada yang lagi main lompat tali. Kalau kita mau lewat, kita harus lompat tali. Ya, jadi kalau lompat tali, ya kita harus pegang talinya. Lalu kita gerakan tangan kita ya yang digerakkan. Bukan pergelangan tangan, tapi hanya telapak tangannya ya. Ini yang digerakkan seperti ini. Lalu talinya ada di kaki. Oke. Udah sampai nih kita ke hotel. Ya. Udah sampai di hotel. Tapi kita tanya nih ke resepsionisnya, di lobi. Swiper kamarnya di mana? Dia nggak mau ngasih tahu masa. Ya, dia nggak mau ngasih tahu. Dia hanya memberikan kertas berisi angka-angka dan soal-soal. Nah, coba sekarang teman-teman siapkan kertas sama alat tulisnya. Kita harus mengerjakan soal-soal ini supaya kita bisa tahu di mana Swiper berada. kertas dulu. Oke, ya nanti ya, jadi nanti teman-teman Memberitahu hotelnya jahat. di sini nanti ada Nanti giliran aku bisa kertas nggak bisa isi angka-angka, itu. ya. Terus ada soal-soal yang jawabannya ada di angka-angka itu. Nanti kalau teman-teman udah kerjain soal, teman-teman cari jawabannya ada di mana. Terus soal jawabannya itu diarsir ya, diarsir atau diwarnain ya. Contohnya seperti ini. Sekarang teman-teman bisa tuliskan angka-angka seperti ini di kertas teman-teman ya. Boleh dikotak-kotakin ya, tapi bentuknya seperti ini ya, dikotak-kotakin. Teman-teman tulis di sini ada 12 angka ya. Coba teman-teman tuliskan semua 12 angka-angka ini ya. Nanti setelah itu Bunda Kaisan kasih soalnya ya. Yang jawabannya ada di 12 angka ini. Oke. Setelah teman-teman menjawab, nanti teman-teman bisa tahu di kamar nomor berapa Swiper berada. Oke, kalau sudah selesai, kasih tahu Bunda Kaisan ya. Loh, tadi belum. Di buku aja nggak apa-apa. Pertanyaannya belum ditulis, ini jawaban-jawabannya dulu. Nih. Dibikin itu ya, Bu. Dibikin kotak-kotak. Jadi lihat aja. Empat, 8, 0, 160, 2000. Kalau udah kasih lihat ke Bunda Kaisan ya. 240, 489, 1111. Oke. Aku hampir selesai. Sabar. Aku tulis dulu. Karena aku udah siap dari tadi.
091. Ya, aku udah selesai. 1. Sudah. Oke, Sudah. kalau selesai, kasih lihat Bunda Kaisan. Dandin sudah? Sudah. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. 51. 51. Contacts. Oke, Kaisan sudah. Ya. Sudah. Jadi nanti Bunda Sudah Kaisan ada. kasih soal ya. Misalnya soalnya itu jawabannya misalnya 160 ya. Nanti teman-teman 160-nya itu teman-teman arsir atau diwarnain seperti ini. Oke? Paham? Aku nggak punya crayon. Aku udah. Oh ya, aku punya udah, Bunda. Kalau nggak punya krayon, digaris-garisin aja ya. Aku punya, tapi tadi habis dipakai buat lomba pewarna ya. Oh ya nggak apa-apa. Hula. Digaris-garisin aja. Oke, teman-teman sudah selesai menuliskannya. Nah, Bunda Kaisan Sudah. kasih soalnya ya. Bentar. Aduh. Oke. Ini soalnya yang pertama itu yang nomor 1 soalnya adalah 1000. Bunda Kaisan tulis di sini ya. 1072. Kira-kira kalau dituliskan angka itu berapa? Yang mana? Ada nggak di situ? Ini. Ada. 72. Ada nggak 1072 di situ? Ada. Oke, kalau ada, ya 1072-nya teman-teman diarsir ya, digaris-garis atau boleh diwarnain supaya kelihatan. Dicoret boleh. 1072 Dicoret acak dulu. ada kok. Ada nggak ya 1072? Oke. Bunda Kaisan kasih soal berikutnya. Soal kedua itu adalah 2864 dikurangi 1773 sama dengan. Ini Bunda Kaisan tuliskan soalnya, teman-teman jawab yang teman-teman Bunda bisa dulu, nggak Kaisan, apa-apa. tadi nggak jelas. Tadi apa? Ini tulisannya kelihatan nggak tulisan Bunda Kaisan? Kelihatan. Aduh, Kaisan. 6, 4 dikurang 1, 3 sama dengan mari kita jumlah. teman-teman bisa kerjain nomor yang teman-teman bisa, nggak apa-apa, nggak harus urut. Aha. Nggak bisa. Kali 4. 3 kali 4. Aha. Ketahuan jawabannya. Aha. Mau aku kasih tahu nggak? Kusah. Oh Udah tahu. iya, 5 kali 53 kali 4. Astagfirullah, banyak banget jawabannya. 2. Depannya 2 deh. Depannya 2. Kalau teman-teman udah ngerjain semuanya, nanti teman-teman bisa lihat dari yang teman-teman warnain itu ada angka itu
Depan 2. Kalau udah tahu, teman-teman kasih tahu ke Bunda Kaisan angkanya angka berapa, membentuk angka berapa yang tadi diwarnain. Nih, Aku dicoret. Boleh. Boleh dicoret, boleh diwarnain. Oke. lalu sebentar. Tadi berapa tuh? 4 kan? 4. Aduh. Benar nggak Bunda Kaisan? Ada nggak di situ angkanya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Maaf, Bunda Kaisan yang salah. Ini harusnya dikali 2. Maaf ya teman-teman ya. Ganti. Berarti dikali ya. Kaisan, nanti aku tulis di chat aja ya, tahu jawabannya biar nggak ada yang tahu. Oke. Ini yang satu juga maaf ya Bunda Kaisan, salah. Ini harusnya 106. Bukan 196. Bunda Kaisan salah tulis. Yang di bawah 2113 itu angkanya 106. Oh, Udah aku coret. BC, Terus 20 dikali 4. Easy perkalian. Sering aku hafalin. Sen. Aku baru juga di chat. Dua 84 64 dikurang salah. Yes, sudah ketemu banyak. Oke. Lalu Oke. nah, wait, aku lagi hitung, jangan ganggu. Ya, Emang kamunya ganggu lah. 73 sama dengan apa itu? Oh, 1 sen. Halo, aku lagi itu nih. 4 8 dikurangi 2 683 salah 1 Iya, Dano. Nah, Kenapa suaranya hilang? Nomor 6, 4.850 dikurangi 2.300. Coba cari, coba hitung lagi.
dikali Oh, sorry. 773. Bunda Kaisar. Udah Bunda Kaisan benerin. 2194. Ini 0 ya, diganti 0 ya. Oke, udah aku ganti. Wah, Dua ribu delapan ratus enam puluh empat dikurang 1773. coba sebentar. Sama dengan Tristan masih salah itu. Coba Tristan, hitung lagi. Yang mana? Yang terakhir. Yang Terakhir ya? Yang Tristan kirim ke Bunda Kaisan. Yang lainnya udah dapat? belum. Oke. Coba. Dana udah. Itu lihat, Dana bisa lihat nggak itu kayak angka berapa ya? Seperti itu ya. Dana sudah selesai. 2, 1. Wah, teman kita ada yang udah selesai nih dan sudah menjawab dengan benar. Coba kita lihat sama-sama ya. Aku sudah selesai. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Kita tunggu teman-teman yang belum selesai. 1. Yang aku jawab terakhir kan, Miss? Iya, yang sudah Bunda selesai. Kaisar, nanti aku kirimin ke mama aku ya. Soalnya nanti aku nggak punya WA-nya. 4683 Apa? Miss, yang 4683 kan yang salah. 3 kali. Mama, Kalau sudah selesai, kasih jempol ya. Kasih jempol. Biar Bunda Kaisan tahu. Kasih atau enggak raise hand atau enggak raise hand. jempol atau raise hand. Oke, Dana sudah. Yang lainnya, Bunda Kaisan tunggu jempolnya. Wah, Tristan sudah. Oke, siapa lagi nih? Aku jempolnya pakai emoji aja. Susah. Aduh. Tristan, Aku kalau lagi sudah selesai, Tristan bisa lihat nggak itu yang Tristan tebelkan atau dicoret atau diwarnai itu membentuk pola. Polanya itu adalah angka, ya, di mana angka itu adalah nomor kamarnya swiper. Tadi teman kita ada yang sudah bisa menjawab dengan benar. Kira-kira Tristan bisa jawab nggak? Aku tadi ingat. Itu angka berapa? 1007. Angka berapa? Coba kita lihat ya. Itu 906. Coba kita kerja sama-sama yang nomor 1. Yang nomor 1 itu ada di mana? Di kotak, di baris pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Di baris yang mana? Baris pertama. Oke, di baris pertama di kolom berapa? Di kolom berapa? Kolom kedua. Oke, coba kita arsir di sini ya. Oke, lalu yang nomor 2 jawabannya berapa? Nomor 2. Jawabannya berapa? Raisya yang nomor 2 berapa jawabannya? Miss, itu nggak jelas. Yang nomor 53 dikali 2. Dikali 2 ini sayang. Oke. Ini angka 2 ya. Bukan 0, ini 2. Tadi apa? Coba hapus ya. Yang nomor 2 jawabannya berapa?
Dano nomor 2 jawabannya berapa? 2.864 dikurang 1.773 berapa? Halo. 4.008. Oke, 1.091. Oke, sekarang yang nomor 3, siapa yang sudah kerjakan nomor 3? Dulu. Nomor Raise 3 kan. hand. Yang sudah mengerjakan nomor 3. Aisyah nomor 3 sudah? Nomor 3. Udah. Anis berapa Anis nomor 3? Oke, Anis sudah kirim jawabannya. Nomor Belum. Oke, 4683 dikurang 2194. Miss, Berapa? ini jawabannya. Nih, kamarnya swiper. Berapa? Yang nomor 3 ada yang tahu yang nomor 3 berapa? Jawabannya yang mana? 4.489. Oke, itu siapa Dano ya? Oke, terima kasih Dano. 2.489. 99. Salah. Jawabannya yang Oke, ke-6. sekarang yang nomor 4. Aisyah nomor 4 sudah belum? 120 dikali 4? Bener, aku dah. Aku udah. Aku Tristan udah berapa semuanya. Tristan? 4.899 kan? 120 dikali 4. 120. 120 dikali 4. Berapa? Anis berapa 120 dikali 4? 120 kali 4. 120 dikali 4 jawabannya 480. Oke, 480. Sekarang 53 dikali 2. 53 dikali 2. Siapa yang bisa jawab? 53. Loh, yang nomor 3. Nomor Yang nomor 5 berapa? 53 dikali 2. 1006. Berapa? 106, sorry aku salah. Bukan 1006 tapi 106 aku salah. Iya, karena 50 dikali 2 kan 100. 3 kali 2, 6. Jadi jawabannya 106. Oke, nah yang terakhir berapa nih jawabannya? 4.850 dikurangi 2.300. I know. Berapa nih? Yang ini aku itu 550. Siapa tadi yang jawab? 250 200 2.550. Oh ya, 2.550. Nadine jawab 2.550. Teman-teman, tadi ada yang masih jawabnya salah enggak? Kalau jawabnya benar, ini Aku hitungnya yang benar. Kalau Aku kan salah, ditulis. teman-teman Aku berarti hitung. harus lebih teliti lagi ya. Nah, Lihat nih. ini teman-teman bisa lihat, ini membentuk pola seperti angka. Angka berapa ya? Coba kita lihat. Seperti ini seperti angka berapa ya kira-kira? 1, 2, 3, 4. Maaf, aku ngantuk. Wah, seperti angka berapa nih? 7. 7. Ternyata swiper ada di kamar nomor 7. Oke. 87. Nah, buat kalian bisa menyelesaikan soal matematika. Sekarang, ayo kita cari swiper di kamarnya. Akhirnya kita menemukan swiper di kamar. Langsung kita tangkap. Hei swiper, kamu ditangkap. Mana obat corona yang kamu curi? Terus swipernya ketawa. Hahaha, coba saja cari. Obatnya ada di balik
Gambar perfect dekoratif. saya kan Gambar dekoratif. Apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif itu adalah gambar hiasan. Ya, jadi gambar dekoratif itu gunanya untuk menghias atau mempercantik ruangan. Ya, biar ruangannya lebih indah, lebih bagus. Biasanya berbentuk hewan, tumbuhan, ya, atau manusia. Gambar dekoratif terdiri dari unsur-unsur yang membuatnya indah, ya, seperti motif atau bentuk, ada warna, dan ada garis. Ya. Oke, jadi ini ada 4 langkah membuat gambar dekoratif. Yang pertama, membuat bentuk dasar yang ingin dibuat. Terus kita bikin garis-garisnya, ya, garis gambarnya. Lalu kita isi badannya dan bagian-bagian yang kosong dengan garis-garis, lalu kita warnai. Ya, jadi itu gambar dekoratif. Nah, di kamar Swiper ini ada 2 gambar digantung di dinding. Kira-kira obat coronanya ada di balik gambar yang mana nih? Katanya ada di balik gambar dekoratif. Yang ke satu atau yang kedua? Oke, yang Nadine di mana nih kira-kira? Di gambar 1 atau gambar 2? Mana? Di gambar 1, ini gambar 1. Di gambar 1. Ini gambar 2. Gambar 1. Pak Raisya gimana? Gambar 1 apa gambar 2? Yang gambar dekoratif. 1. Raisya, gambar 1 apa gambar 2? Dano, gambar 1 apa gambar 2? 1. Kaisan, gambar 1 apa gambar 2? 1. Pokoknya pada pilih Tristan, 1. gambar 1 apa gambar 2? Nomor 1. Bukan, benar. Anis, gambar Nomor 1 apa 1. gambar 2, Anis? 1. Anis, gambar 1 apa 2? Kasih nomor 1. Udah, nomor Oke, 1. jadi jawabannya adalah teng-teng. Betul, obat coronanya disimpan di balik gambar 1. Itu gambarnya gambar apa, teman-teman? Gambar gajah, ya. Jadi ini contoh gambar dekoratif, ya. Ada bentuk dasarnya, bentuk dasar gajah. Terus ada garis-garisnya, ya. Ini ada garis-garis, ada garis-garis melengkung, bergelombang, garis lurus, ya, bermacam-macam garis, dan diwarnai supaya menjadi lebih indah. Oke, alhamdulillah, ya, kita sudah berhasil memecahkan kasus ini. Swipernya sudah ketemu, terus obatnya juga sudah kita dapatkan, ya, dan swipernya masuk penjara karena dia tidak mengamalkan sila pertama Pancasila. Ya, apa lambang dan bunyi sila pertama Pancasila? Yang tahu, Ketuhanan Raisa? yang maha Esa. Ya, bunyinya lambangnya apa? bintang. Bintang. Oke, good. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila seperti apa ya? Beribadah, berdoa Nah. kepada Tuhan. Beribadah, berdoa kepada Tuhan. Ya, Membaca. good. Membaca Al-Quran itu adalah contoh bersyukur, ya, bersyukur kepada Tuhan, ya, dengan cara beribadah. Dan juga swiper ini tidak menunjukkan sikap peduli terhadap sesama karena dia mau obat coronanya buat dia sendiri, ya. Nah, tidak boleh karena kalau diambil buat sendiri itu mencelakakan yang lain yang pengen dapat obat itu tapi nggak bisa, ya. Iya. Jadi salah satu contoh bersyukur dan peduli adalah menjaga apa? Menjaga dan merawat tumbuhan dan binatang, ya, itu salah satu kita bersyukur dan peduli atau cara mengamalkan Pancasila sila pertama. Dan juga kita menghargai dan menghormati sesama, ya. Jadi kalau ini Kaisan sukanya main mobil-mobilan, tapi Nadine sukanya main boneka, ya. Kaisan nggak boleh
mengejek kenapa Nadine harus yang aku suka sih? main mobil-mobilan ya. Nadine juga tidak mengejek Tyson karena suka main mobil-mobilan ya. Jadi kita harus Apaan menghargai, sih ayah? menghormati kesukaan kita masing-masing. Kalau ada teman-teman kita yang belum bisa hafal perkalian, belum bisa ngitung, ya nggak boleh diejek, ya harus tetap kita bantu dia, kita semangati dia, ya. Itu contoh kita peduli ya terhadap teman kita. Oke. Nah, Pelajaran hari jadi ini. sekian petualangan kita hari ini ya. Alhamdulillah kita sudah berhasil menjadi pahlawan. Kita sudah bisa memecahkan misteri di mana swiper dan di mana obat corona ya. Dan akhirnya kembali ke tangan Profesor 3D yang memberikannya ke perusahaan untuk diproduksi. Jadi semua orang bisa dapat obat corona. Ya. Terima kasih teman-teman. Lain Tetap kali kalau semangat lagi belajar belajarnya. aku pakai kayak gini seru banget tadi. Seru ya, alhamdulillah ya, supaya teman-teman bisa semangat belajarnya. Jadi nanti pas besok Miss Bu Guru telepon, teman-teman udah bisa jawab dengan lantang ya, dengan semangat ya. Oke. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah belajar sama Bunda Kaisan hari ini ya. Sampai ketemu di lain kesempatan ya. Oke. Terima kasih Bunda Kaisan. Sama-sama. Oke, dadah. Raisanya ternyata mati lampu, jadi dia hilang. Oke, sampai ketemu ya teman-teman. Nanti kapan-kapan kita belajar bareng lagi, oke? Dadah semuanya. Dadah. Sampai jumpa kepada es krim. Aku tunggu aja sampai